Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melanjutkan pengajian Ahad pagi. Dan Alhamdulillah kita selalu diberikan kesehatan, waktu, rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sepantasnya kita menghaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat, salam kita haturkan kepada seseorang yang begitu luar biasa dalam hidup kita saat ini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin kita tidak berada dalam situasi dengan penuh berkah saat ini. Karena itu kita selalu dianjurkan untuk menyampaikan sholawat, salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pendahulu-pendahulu yang berjuang untuk mensyiarkan ajaran Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi, khususnya tuan rumah Prof. Syamsul Hadi dan seluruh Bapak Ibu pengurus yang insya Allah kami doakan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, 2 hari lalu kita memperingati, ada yang tahu Bapak Ibu? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita memperingati kelahiran beliau. Kalau di dalam Al-Quran itu disebut Nabi Muhammad lahir di tahun gajah, ya, di tahun gajah. Nah, itu tahun di mana di dalam Al-Quran juga sudah diriwayatkan ketika saat itu pasukan Habasyi gajah itu bersama gajah-gajah yang besar ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian Allah datang untuk menyelamatkan. Nah, insya Allah topik pengajian pagi ini kita ingin melihat tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara paling baik adalah melihat kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan hal ini. Kalau kita ingin mencari teladan hidup, lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah pengajian Embun pagi yang saya hormati. Nah, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Allah dalam surah ini menyampaikan kepada seluruh hamba-hambanya, sesungguhnya kami telah jadikan Rasulullah ini suri tauladan bagi kita semua. Jadi kalau kita manusia ini mencari atau ingin melihat siapa sih figur yang ingin dicontoh, maka janganlah mencari orang lain. Janganlah mencari artis-artis, ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman anak-anak muda sekarang itu influencer katanya.
influencer itu yang sering di TikTok ya, di Instagram, itu boleh, tapi mencarilah yang baik-baik dari mereka. Tapi ada satu orang yang sudah dijamin oleh Allah, kalau kita mencontoh beliau, insya Allah kita tidak akan kecewa. Karena kalau Bapak Ibu mencontoh yang lain, orang-orang lain setelah Rasulullah, insya Allah bisa dicontoh hal-hal baik dari mereka. Tapi namanya manusia selalu ada kekurangan. Nah, Rasulullah ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kata Rasulullah, saya ini juga manusia, ada kekurangannya, kata Rasulullah. Tapi Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini sudah mengatakan bahwa di dalam perilaku Nabi Muhammad SAW itu, insya Allah banyak sekali uswah hasanah, suri tauladan, perilaku-perilaku yang sangat baik bagi kita untuk kita contoh. Bagi siapa? Kata Allah, bagi orang-orang yang ingin menyandarkan diri kepada Allah. Nah, kalau kita hamba-hamba Allah ini ingin mengharapkan ridho Allah, ingin berdoa, ingin segala hidup kita sandarkan kepada Allah, maka kata Allah dalam surah ini, lihatlah suri tauladan terbaik kita, bagaimana Rasulullah hidupnya. Atau bagi siapa lagi? Bagi orang-orang yang mengharapkan diterima amal perbuatannya di akhirat kelak. Yaumal akhirah. Jadi hamba-hamba Allah yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan tempat terbaik di sisi Allah, mengharapkan hidupnya nanti di akhirat diberikan tempat terbaik di sisi Allah, maka lihatlah suri tauladan Rasulullah dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, nah mari kita lihat bagaimana akhlak atau kehidupan atau perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya. Nah, mungkin kita bisa bagi. Yang pertama, bagaimana sikap Rasulullah di dalam keluarga. Yang kedua, sikap Rasulullah di tempat kerja atau saat beliau bekerja. Nah, yang ketiga, sikap dan akhlak beliau sesama masyarakat atau tetangga dan lain-lain. Ya, jadi bagaimana beliau hidup di tengah-tengah masyarakat dan bersikap kepada umat manusia. Dan yang keempat adalah sikap dan akhlak beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat yang pertama. Hidup di dalam keluarga. Nah, alhamdulillah ini jamaah pengajian Embun Pagi mudah-mudahan sudah menikah semua nggih, Bapak Ibu nggih? Sampun nggih? Alhamdulillah. Ada yang senyumnya paling lebar nih nggih? Nggih. Bagi yang masih hidup bersama suami dan istri saat ini, maka bersyukurlah. Bagi yang telah ditinggal suami ataupun istri, maka doakanlah. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum menikah lagi, karena ada yang senior nggih Bapak Ibu nggih. Atau bagi yang belum menikah, doakanlah mudah-mudahan nanti mendapatkan jodoh yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkeluarga, hidup bersama istri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada beberapa sikap yang baik untuk kita contoh. Nah, yang pertama, Rasulullah senang dengan kegiatan-kegiatan yang sederhana, sehari-hari, layaknya manusia pada umumnya. Misalnya, Rasulullah bermain bersama istri, bercanda bersama istri, kemudian pergi melihat lomba atau hiburan. Jadi kalau Bapak Ibu diajak, khususnya Bapak-Bapak, kalau Bapak-Bapak diajak oleh istri keluar jalan-jalan kemanapun, ikut bersama istri. Jangan ditolak. Karena capek, karena ada pekerjaan, apalagi di hari Ahad. Nah, nanti habis pengajian kalau mau jalan-jalan cari soto, ajaklah suami atau ajaklah istri, ya. Karena Rasulullah itu senang dengan hal-hal yang sederhana. Bahkan Rasulullah itu mengajak Aisyah untuk melihat ada lomba nembak begitu ya di dekat masjid, dan Aisyah begitu menikmatinya dan sampai bersandar di pundak Rasulullah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah seperti manusia pada umumnya. Nah, karena ini sangat penting di dalam kita kehidupan berkeluarga. Karena itu ada juga yang lain, Rasulullah itu juga senang kalau mengaji di rumah, tidak selalu dalam posisi yang duduk rapi, tidak selalu. Bahkan Rasulullah itu menaruh kepalanya di pangkuan istrinya sambil mengaji, sambil mengingat Allah. Nah, itu hal-hal sederhana yang ternyata itu sangat baik dilakukan di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu, meskipun sampun senior nggih, tidak apa-apa. Ya. Bersama suami dan istri. Karena itu saya sampaikan tadi, kalau masih hidup maka istri ataupun suami, maka lakukanlah hal-hal sederhana yang insya Allah memperkuat hubungan kita di dalam keluarga. Karena berumah tangga itu adalah ibadah yang dilakukan seorang manusia sepanjang hidupnya. Jadi kalau ada ibadah yang kita lakukan setiap hari, itu adalah ibadah di dalam keluarga. Cara kita bersikap kepada istri dan cara kita bersikap kepada suami itu adalah ibadah, Bapak Ibu. Karena itu, yang pertama tadi, Rasulullah senang melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, yang kedua, menghormati suami dan istri dengan ikut bersama-sama di dalam keluarga. Ikut mengerjakan pekerjaan di rumah, ikut membantu suami, suami juga ikut menolong istri, saling menghormati. Bahkan hormatnya Rasulullah itu sampai ke hal-hal yang detail. Misalnya makanan. Nah, ini kalau makanan enak, pujilah istri. Kalau makanan tidak enak, bagaimana Bapak Ibu? Tetap dimakan. Nah, kalaupun tidak enak, tetap dimakan, tapi tidak usah disampaikan. Ya. Bapak Ibu yang senyum-senyum kan sudah mungkin menikah sudah 40 tahun, nggih. Jadi sudah paham bagaimana sikap suami ketika makanan rasanya tidak enak atau garamnya kurang. Tidak apa-apa. Begitupun sebaliknya kalau suami pengen masak, saya masakan untuk memasakkan makanan untuk istri. Istrinya sebenarnya sudah bilang nggak usah, katanya nggak usah repot-repot. Padahal maksudnya istri itu makanannya pasti nggak enak. Nah, kalau demikian maka tetap dimakan, tidak usah disampaikan. Meskipun ingin menyampaikan. Karena perkataan Bapak Ibu itu adalah pisau. Perkataan itu sangat berbahaya. Meskipun suami dan istri saling mencintai,
Tapi kalau perkataan yang keluar, itu dia menjadi pisau. Pisau itu bisa baik, bisa tidak. Kalau kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka insya Allah dia akan ditangkap dengan baik. Tetapi kalau diucapkan dengan tidak baik, meskipun suami istri saling mencintai, tapi nanti hasilnya itu akan terluka. Karena itu sebaiknya tidak usah diucapkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, yang selanjutnya di dalam keluarga ini, Rasulullah itu juga senang memanggil suami dan istrinya dengan panggilan yang indah, yang sayang. Bapak Ibu, sampun nggih? Ada ya panggilan sayang dari suami nggih? Bapak-bapak mungkin ada juga ya panggilan sayang dari istri ya. Nah, ini penting. Ya meskipun hal-hal sederhana. Kalau anak-anak muda sekarang itu mungkin anak atau cucu bapak ibu mungkin nggih, kalau manggil suami atau istrinya itu dengan ya kata-kata yang mungkin zaman bapak ibu belum ada. Babes gitu panggilannya itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu tanya, "Iki babes nopo nggih?" Ini panggilan sayang ya, sayang gitu ya. Karena dulu ketika Rasulullah melihat Aisyah itu yang cantik, pipinya kemerah-merahan, dipanggilnya Al-Humaira. Ya, karena dalam bahasa Arab Al-Humaira itu kemerah-merahan. Ya. Begitu juga Khadijah. Rasulullah itu sangat menghormati Siti Khadijah. Sehingga Siti Khadijah itu selalu diceritakan, disampaikan kepada orang-orang dan sahabat itu sebagai wanita yang sangat mulia dan sangat dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di dalam keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sikap kedua di dalam bekerja. Nah, insya Allah masih ada Bapak Ibu yang mungkin masih bekerja, baik kerja di kantor atau bekerja dengan teman. Nah, dalam bekerja ini juga penting kita untuk memperhatikan apa yang selama ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah membeda-bedakan jenis pekerjaan. Ya, meskipun zaman dulu 1400 tahun yang lalu Rasulullah hidup itu jenis pekerjaan mungkin tidak banyak. Tapi Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan pekerjaan apapun selama Rasulullah bisa mengerjakan. Rasulullah misalnya pernah menjadi pengembala domba. Rasulullah pernah berdagang, meminjam barang, kemudian dibawa barang itu untuk dijual. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu bagi Rasulullah sama tingkatannya, sama jenisnya. Karena yang membedakan adalah bagaimana kita bersikap terhadap pekerjaan tersebut. Nah, sementara bagi Bapak Ibu yang punya pegawai atau yang punya usaha, ada pegawai begitu, Rasulullah juga mengajarkan, ajarannya apa? Kalau kita punya pegawai atau kalau kita punya orang yang membantu kita di rumah, membantu bisnis, buat kue, maka kewajiban kita sebagai orang yang mempekerjakan adalah membayar gajinya dengan segera. Dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasa yang mudah untuk kita pahami. Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita mempekerjakan seseorang, maka bayarlah gajinya sebelum keringatnya kering. Artinya apa? Segera. Karena keringat kering itu secepat sekali. Kalau Bapak Ibu olahraga, bekerja, berkeringat begitu, mungkin 10-15 atau maksimal 13-30 menit keringat kita sudah kering. Artinya kita harus membayarkan upahnya, gajinya itu dengan segera. Karena itu adalah hak dari pekerja. Nah, ini salah satu akhlak kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu bagi yang punya usaha, punya
punya kantor atau bekerja di kantor kemudian masih ada staff. Jadi perhatikanlah bagaimana hak mereka. Hal-hal sederhana ini bagi Rasulullah sangat penting. Karena akan menentukan bagaimana kualitas kita hidup dan bekerja. Nah, ini di dalam kita bekerja. Bapak Ibu, jamaah Embun Pagi yang saya hormati dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga, kehidupan Rasulullah bersama orang lain, bersama masyarakat, kepada manusia yang lainnya. Nah, ini penting sekali karena kita berinteraksi dalam hidup ini dengan banyak orang. Kita hidup ini sendiri atau sama-sama, Bapak Ibu? Sama-sama. Bisa tidak kita hidup sendiri? Tidak bisa. Karena manusia itu sifatnya adalah social animal. Manusia itu adalah hewan sosial. Kalau kita hidup, artinya hidup bersama orang lain, bukan sendiri. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah kan untuk menikah. Ada sahabat saat itu mengatakan atau menyampaikan sikap yang tidak ingin atau belum mau menikah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sederhana, saya menikah, kata Rasulullah. Artinya apa? Contohlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Menikah itu bagian kecil dari membangun kelompok sosial. Lebih luasnya kita bermasyarakat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang pengajian sendiri, yang ngasih ceramah sendiri, tidak enak kan? Nah, masak dimakan sendiri. Karena itu Bapak Ibu kalau istri masak dimakan. Karena kalau tidak dimakan nanti istri merasa sendiri. Nah, kehidupan kita secara sosial ini penting untuk diperhatikan karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi contoh. Dan di dalam satu ayat juga Allah sudah menyampaikan bahwa kita ini diminta untuk membangun komunikasi dua tingkat. Hubungan dua tingkat. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minan nas ini sangat penting ternyata. Nah, apa sikap Rasulullah? Ini diajarkan kepada seluruh sahabat. Ada satu peristiwa yang direkam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Jadi suatu ketika para sahabat duduk mendengarkan Rasulullah berbicara di masjid. Lantas satu ketika Rasulullah kemudian menyampaikan akan ada seorang hamba yang akan dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Lantas para sahabat saling lihat, siapa kira-kira di antara mereka begitu ya, yang dijamin masuk surga. Ternyata ada satu orang hamba dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini Bapak Ibu, ini julukan bagi kelompok masyarakat ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah. Karena ketika di Madinah itu Rasulullah membawa para sahabat yang sudah masuk Islam dari Mekah hijrah karena merasa terancam dengan kaum Quraisy itu. Nah, mereka datang ke Madinah, kemudian mereka yang datang ini disebut sebagai kaum Muhajirin yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, sementara orang-orang Madinah yang menyambut dengan begitu senang, sukacita dan memeluk agama Islam disebut sebagai kaum Ansor. Nah, anak muda tadi adalah dari golongan Ansor, jadi orang Madinah asli begitu. Nah, datanglah kemudian para sahabat melihat,
datang gitu ya. Air wudunya masih basah, kemudian masuk ke masjid membawa sandal. Keesokan harinya Rasulullah kemudian mengulang kembali kata-kata itu. Akan ada hamba yang sudah dijamin masuk surga, kata Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya kembali, siapa? Anak muda yang sama datang kembali, masuk. Dan peristiwa ini sampai 3 kali. Nah, salah seorang sahabat kemudian penasaran. Namanya Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini penasaran, apa sih amalan dari anak muda ini, kok Rasulullah itu sampai mengulang 3 kali dia ini dijamin masuk surga. Dia ikuti anak muda ini sampai ke rumahnya. Sampai di rumah, dia kemudian mengetok pintu. Nah, dia cari akal ini, saya mau lihat keseharian dia, apa sih amalannya. Lantas dia bilang, wahai fulan, bolehkah saya tinggal di rumah? Ya, 3 hari aja, katanya. Nah, Bapak Ibu kalau ada tamu begitu kan tanya, kenapa kok tinggal sama kami, mau bertamu gitu ya. Nah, dia bilang, saya sedang berselisih dengan ayah saya. Saya ingin menjauh terlebih dahulu. Lantas diizinkan. Dia lihat kesehariannya. Sholat seperti biasa 5 waktu. Kemudian saat malam dia lihat, kalau orang dijamin masuk surga kan mungkin kata Abdullah bin Amr, mungkin pasti tahajudnya itu sangat banyak gitu ya, atau puasa. Dia lihat malam pertama kok tidak tahajud. Bangun biasa sholat subuh. Ya Bapak Ibu nggih. Kalau kita sholat subuh misalnya tadi sholat subuh 4:30 misalnya. Ya bangun seperti biasa. Dia juga, anak muda ini tidak juga bangun jam 3 atau jam 2, tidak. Bangun seperti biasa sholat subuh. Hari berikutnya dia lihat apakah puasa atau tidak. Ternyata tidak. Dia mulai penasaran, ini kenapa anak muda ini sampai dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat wajib seperti biasa. Jadi seharian sudah 2 hari dia lihat tidak ada amalan yang begitu spesial begitu ya. Seperti Rasulullah itu kalau sholat tahajud itu lama sekali. Nah, kemudian malam kedua dia lihat kembali. Tidak juga. Sampai malam ketiga. Nah, kemudian hari ketiga dia jujurlah kepada anak muda ini. Dia sampaikan bahwa sebenarnya saya itu tidak berselisih dengan ayah saya. Sebenarnya saya ingin melihat amalan saudara. Apa sih amalan yang sangat spesial sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita semua jamaahnya bahwa Anda itu dijamin masuk surga. Lantas anak muda ini kemudian berpikir, dia melihat apa yang membedakan. Kemudian dia menjawab, boleh jadi saya tidak melakukan amalan-amalan yang begitu spesial seperti banyak umat Rasulullah yang lainnya. Tapi ada satu hal yang dia lakukan adalah membersihkan hatinya dari 2 sifat yang akan merusak hati. Sifat iri dan dengki. Sifat iri dan dengki ini dia sampaikan, saya hilangkan dalam hati saya dan saya memaafkan orang-orang yang menyakiti saya setiap harinya. Jadi setiap hari dia membersihkan hatinya dan melupakan semua peristiwa-peristiwa buruk yang dialaminya. Dia tidak sisakan satu hal kecil pun di dalam hatinya untuk bersikap iri terhadap orang lain, dengki terhadap orang lain. Nah, ini ternyata rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa kualitas seseorang itu ditentukan oleh satu gumpal darah di dalam hati kita, di dalam badan kita. Apa itu? Yaitu yang namanya hati. Kalau baik hati seseorang, maka baik amal perbuatannya di dunia ini. Kalau buruk hatinya, maka buruk perbuatannya di dunia ini.
Dan tahukah Bapak Ibu apa yang membuat hati itu bisa menjadi buruk? Rasa iri dan dengki. Nah, hamba tadi membersihkan hatinya dengan iri dan dengki. Ini sikap yang sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Karena lihat tetangga sedikit, kok baru beli motor. Saya motornya sudah lama ini. Kayaknya, Pak, ganti motor. Nah, ini dia minta. Gitu ya. Lihat, sudah beli motor, tetangga, kok beli mobil? Nah, hal-hal sederhana. Itu memunculkan iri dan dengki. Lihat yang lain. Duh, ini kok kemarin jalan-jalan nyari sotonya ke agak jauh ya. Kita kemarin nyari sotonya cuma deket. Jadi hal-hal sederhana itu ternyata mengganggu hati kita sebagai manusia. Dan ingat, manusia itu adalah hamba Allah yang paling mudah diganggu hatinya. Ya kan? Karena itu Rasulullah itu mengajarkan kita bagaimana berdoalah kepada Allah dengan cara menyebut Allah itu sebagai zat yang sangat berkuasa membolak-balikan hati. Kita minta kepada Allah agar hati kita itu diberi ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, takwa kita dalam hidup, maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui kisah tadi, maka coba kita perbaiki kembali hati kita, iri dan dengki kita singkirkan. Atau kalau berat, kita kurangi pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu bisa mengurangi iri dan dengki dalam hati, maka insya Allah hidup kita jauh dari kekhawatiran, ketakutan, keresahan. Maka hidup kita akan dekat sekali dengan yang namanya ketenangan. Karena itu Bapak Ibu, ada yang mengatakan kalau ingin mencari kebahagiaan tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh jalan-jalan, tidak usah jauh-jauh membeli barang, tidak usah. Kebahagiaan itu kuncinya satu. Bagaimana hati kita menjadi lebih tenang. Kalau hati kita tenang, hati kita bahagia, maka insya Allah hidup kita bahagia. Kalau Bapak Ibu ingin dinilai sebagai orang yang baik di dunia ini selama hidup Bapak Ibu, maka bersihkanlah hati, karena hati menjadi kunci bagi kualitas kita hidup di dunia ini. Karena itu tadi kalau kita lihat cerita, ibadah dari anak muda Ansor tadi biasa. Dia sholat seperti biasa, dia melakukan hal-hal yang wajib yang dilakukan, yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi satu hal yang boleh jadi, yang tidak dilakukan oleh orang lain adalah memperbaiki hati. Nah, yang selanjutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menghormati dan mencintai tetangga. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencintai, menghormati tetangga kita? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, habis pengajian ini, datanglah ke tetangga, bawakan dia sayur yang dibuat untuk sarapan Bapak Ibu di rumah. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Saking pentingnya tetangga ini, Rasulullah bahkan mengibaratkan itu dengan memasak makanan, kemudian aromanya itu sampai kepada tetangga. Jadi kalau kita masak, terus aromanya sampai ke tetangga, apalagi tetangga bilang, enak sekali, begitu ya. Apa kewajiban kita? Memberikan sebagian untuk tetangga. Jadi kalau buat masakan, kemudian aromanya kemana-mana Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sangat baik untuk kita berikan. Nah, sebenarnya ini yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, itu berbaiklah dengan tetangga. Sayangilah tetangga kita, karena kita hidup berdampingan seperti saudara. Jadi kalau ada Bapak Ibu, karena hal-hal yang sepele, karena kucingnya masuk ke pekarangan Bapak Ibu, kemudian membuang kotorannya,
Bapak Ibu merasa sakit hati begitu ya. Iya Pak, kalau 1 kali sih nggak apa-apa. Ini 10 kali. Nah. Tapi carilah sikap yang baik. Atau anak tetangga dirasa, ini kok ribut sekali begitu ya, mengganggu tidur ini. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi oleh Rasulullah kita diajarkan untuk memperbaiki hubungan, menjaga perasaan. Cari cara yang paling baik agar kita bisa membangun hubungan yang baik dengan tetangga. Karena tetangga ini kadang kita nggak bisa pilih kan Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita pilih. Kadang kita pilih rumah di situ kan bukan karena kita pilih tetangga sebenarnya. Tiba-tiba ada orang lain tinggal di situ. Ya bersyukur kalau Bapak Ibu misalnya ada satu komplek terah begitu ya, tinggal kakak adik, alhamdulillah bisa saling memahami. Tapi banyak dari kita itu yang hidup tidak memilih siapa tetangganya. Nah, tugas kita adalah bagaimana membangun hubungan yang sangat baik dengan tetangga. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sikap Rasulullah SAW kepada Allah. Nah, yang pertama, kita percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, bahkan kekasih Allah. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kalau yang namanya kekasih, disayang atau tidak? Kalau Bapak Ibu disayang suami atau istri mboten? Disayang, alhamdulillah. Okay. Rasulullah ini kekasih Allah. Artinya Allah itu sayang sekali dengan Rasulullah. Kalau disayang, Rasulullah pasti masuk surga atau tidak? Masuk surga. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Rasulullah itu sudah dicintai Allah, sudah dijamin masuk surga. Kenapa masih berdoa kepada Allah? Nah ini yang sangat penting bagi kita. Rasulullah SAW yang semua dosa-dosanya diampuni, masih tetap berdoa kepada Allah, memohon ampun, meminta kebaikan. Karena itu kita manusia, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, sepantasnya kita berdoa kepada Allah. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Bapak Ibu tidak usah sombong. Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah, dia adalah orang sombong. Karena merasa dirinya bisa melakukan semua hal, dia merasa bisa sukses dalam hidup ini tanpa bantuan Allah. Dia merasa bisa hidup di dunia ini dengan kemampuannya sendiri. Padahal kata Allah, tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah. Karena itu bagi kita wajib hukumnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berdoa. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu, yang pertama, hubungan Rasulullah dengan Allah, itu dia selalu memohon, selalu berdoa. Setiap harinya. Dan memohon ampun. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Rasulullah setiap hari itu mengucapkan istighfar, memohon ampun, itu lebih dari 70 kali sehari. Nah, sikap yang sangat penting, saya tutup sikap Rasulullah kepada Allah ini adalah sikap berprasangka baik kepada Allah. Atau dalam bahasa Arabnya, husnuzzon. Bersikap baik. Bersikap baik itu artinya kita meyakini apa yang terjadi dalam hidup kita, keluarga kita, atas izin Allah, sekaligus yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Kalau yang kita dapatkan, kita rasa itu menyenangkan, membahagiakan, Allah memberikan kebaikan. Begitu juga kalau kita merasakan sesuatu yang bagi kita itu berat, sulit, bahkan kita anggap itu musibah, maka husnuzzon kepada Allah sangat penting. Bahwa kita yakin apa yang terjadi dalam hidup kita, baik itu berat, baik itu yang menimpa kita, kita anggap sebagai cobaan yang begitu berat, maka yakinlah bahwa
ada kebaikan yang diturunkan oleh Allah di dalam setiap peristiwa. Itulah yang kita sebut sebagai husnuzon. Karena setiap kesulitan yang kita alami, Allah pasti menitipkan dua kebaikan di dalamnya. Karena itu, husnuzon kepada Allah atau berprasangka baik sangat penting. Dalam satu ayat qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah, ayat qudsi itu artinya perkataan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW tetapi tidak tercatat di dalam Al-Qur'an. Dan itu bukan kata-kata dari Rasulullah, itu kata-kata dari Allah. Hadis qudsi ini mengatakan bahwa hamba-hambaku itu, aku, kata Allah, sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku kepada diriku. Inni zonni abdi bi, kata Allah. Aku ini sebagaimana sangkaan hambaku kepada diriku. Kalau setiap peristiwa yang kita alami baik atau buruk, kita kemudian berprasangka baik kepada Allah, maka apa kata Allah? Aku akan baik kepada dirinya. Maka semua peristiwa yang dialami oleh hambaku, insya Allah akan menjadi peristiwa baik. Nah, inilah akhlak Rasulullah dalam hidup kita, Bapak Ibu, yang bisa kita contoh untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan semua sikap akhlak Rasulullah SAW tadi, baik dalam keluarga, bekerja, kepada umat manusia yang lain, dan bahkan kepada Allah, itulah esensi dari utusan, atau itulah esensi dari nilai ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kalau kita sudah melihat tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah akhlak kita itu akan menjadi baik. Nah, dan inilah esensi dari ajaran Rasulullah SAW di muka bumi ini. Nah, mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita peringati bersama-sama, kita ambil kembali nilai-nilai yang baik yang dipraktekkan, diajarkan kepada kita semua, agar setiap harinya kita bisa meningkatkan rasa syukur, bisa meningkatkan ibadah, bisa meningkatkan sikap kita yang baik kepada diri kita, keluarga, dan sesama. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah ini perasaan kita menjadi jauh lebih bahagia lagi dengan kita menghormati pasangan kita, dengan kita menghilangkan semua sikap iri dan dengki di dalam hidup kita, dan selalu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan apa yang kita alami merupakan cobaan yang baik yang diberikan Allah kepada diri kita. Demikian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.